mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom saudara. Mari katakan kanan kiri, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sangat diberkati dalam beberapa masa ini. Oke, thank you. Ya, tes. Oke. Saudara, siapa yang diberkati dalam beberapa minggu ini? Kita diberkati dari tim dari Indonesia ya. Boleh lambaikan tangan. Saya berdoa agar setiap kita menangkap ya apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Ada amin. Saudara, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita lihat, sekali lagi saya berdoa biar benih-benih firman Tuhan yang jatuh akan tertanam di dalam hidup kita ya. Hari ini kita akan belajar dan saya sangat digerakkan kita lanjutkan karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita perlu membuat pemberesan ya dari hidup kita mengenai 3 perkara: tanah, pohon, dan ukiran jiwa. Beberapa saudara mungkin tidak ikut karena Anda pulang terlebih awal karena itu sesi kedua. Tetapi hari ini izinkan untuk saya melanjutkan atau melengkapi sekali lagi. Sekalipun mungkin tidak lengkap sempurna, tetapi karena ini adalah sebuah proses kehidupan, namun saya sangat rindu untuk kita semakin dibaharui di dalam Tuhan. Saya majulah ya saudara, saya macam agak jauh dari saudara. Oke, sekali lagi. Saudara, saya rindu saudara siapkan hatimu. Kalau Anda mau tulis, Anda tulis. Kalau tidak, ada beberapa hal saya sudah letak di slide, mungkin beberapa belum. Tetapi saudara boleh ambil gambar dan kita akan hari ini sekali lagi saya rindu untuk kita sama-sama mengalami Tuhan ya saudara. Oke, sekali lagi tajuk yang saya letak di sini yaitu pemulihan dan pemberesan 3 perkara: tanah, pohon, ukiran jiwa. Ayo kita perkatakan sama-sama: pemulihan, pemberesan. Katakan 3 perkara: tanah, pohon, dan ukiran jiwa. Saudara, sekalipun kita sudah lama ikut Kristus, tetapi saudara percayalah ada banyak hal yang kita juga harus perlu bereskan. Termasuk saya juga. Lama kita sudah ikut Kristus karena ketika kita selamat, kita terima Yesus, kita lahir baru. Yang Tuhan sedang sentuh nomor 1 yaitu roh kita. Kita sudah diselamatkan, roh saudara. Tetapi jangan lupa di dalam hidup ini kita manusia punya 3 elemen: tubuh, jiwa, dan roh. Dan perkara mengenai tubuh, khususnya jiwa lah dulu ya, jiwa, yang kita perlu lakukan yaitu apa? Itu proses keselamatan atau proses penyucian, yaitu proses seumur hidup. Maka tidak terkejut saudara, atau jangan terkejut sekalipun kita sudah terima Yesus ya, ada orang terima Yesus tetapi kita masih jatuh bangun dengan dosa. Ya, kita masih jatuh bangun dengan mungkin pergumulan-pergumulan yang tanpa kita sadari itu masuk wilayah apa? Kelemahan atau ikatan. Oleh karena itu hari ini mari kita sama-sama untuk semakin dibaharui di dalam Tuhan. Karena saya percaya Tuhan merindukan kita dibaharui atau mengalami pembaharuan secara holistik, maksudnya secara menyeluruh. Ada amin? Supaya apa? Kita mengalami yang namanya the fullness, kepenuhan di dalam Kristus. Yang pertama, kita bicara mengenai tanah. Apa maksudnya tanah? Ya, kita baca di sini. Ayo semua baca 2, 3. Tempat atau lingkungan di mana sehingga murka Tuhan harus diekspresikan. Kejahatan sudah memuncak dan ternyata Tuhan melihat tidak banyak orang benar. Nah ini dia, perhatikan saudara. Saya harap Anda dimanapun kau tinggal, dimanapun engkau ada hari ini ya, bukan hanya engkau dilahirkan, tapi dimana engkau tinggal, perhatikan. Ternyata Tuhan memperhitungkan berapa banyak orang benar ada di situ. Dan hari itu air bah muncul ya, atau air bah terjadi. Tuhan melihat kejahatan sudah memuncak sehingga Tuhan melihat tidak ada yang benar, hanya keluarga Nuh. Makanya hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Contoh, satu tempat, next.
Namanya apa? Sodom dan Gomora. Sekali lagi, Tuhan melihat kejahatan memuncak. Kalau Anda baca di perjanjian lama, kejahatan, kedagingan yang semuanya dilakukan di saat itu Sodom Gomora. Kawin, zina, percabulan, bahkan ada beberapa literatur menyatakan yaitu perzinahan yang kacau dengan binatang lah, dengan homoseks lah, lesbian, mix semua di situ. Mereka nggak ada takut sama Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menghabisi dengan api. Jadi ini sangat penting, saudara. Mari kenali dan cari tahu, ya. Apa pengaruh atau kejadian atau kejahatan apa yang sering terjadi di lingkungan saudara dan saya. Contoh, pucung. Siapa guru pucung tadi? Siapa tinggal pucung? Ayo, mulai kenali. Caranya macam mana? Coba Anda monitor daerah di sekelilingmu. Rata-rata itu penduduk buat apa? Kejahatan apa yang sering? Minum mabuk. Ya, apalagi perzinahan, kawin cerai, apalagi main duit, judi. Apa yang menonjol? Dan saudara mulai perangi. Anda di Syah Alam, apa? Ya, penghentian ya, nggak boleh ibadah, gereja di sana nggak boleh bertumbuh, itu menonjol, sesuatu yang menonjol. Jadi saudara kenali. Boleh paham? Diklan, apa Diklan? Subang Jaya, apa? Dan saudara, Anda dan saya, kita anak Tuhan. Katakan kanan kiri, engkau anak Tuhan. Ayo pastikan identiti kita. Jangan lupa, engkau anak Tuhan. Ya, kalau boleh tepuk-tepuk sekali, gua anak Tuhan nih. Jangan lupa, engkau anak Tuhan, bukan anak hantu ya. Haleluya, engkau anak Tuhan. Ada amin. Engkau anak Tuhan. Katakan kuat-kuat, engkau anak Tuhan. Engkau anak terang. Amin. Engkau anak Allah. Ada amin. Maka kehadiran kita harus berbeza. Ada amin. Dari bagian tanah, mulai kenali ya saudara. Sekali lagi, hari ini khotbah itu bukan sekedar khotbah, tapi ini pengajaran. Dan hari ini pengajaran gak cukup sekali saudara. Tapi saya berdoa, kenapa Tuhan kuat di hati saya? Harus dibereskan. Karena inilah yang seringkali membuat kekristenan jatuh bangun. Saudara mau dibawa Tuhan, tapi engkau tidak kenali apa tanah lingkungan yang mempengaruhi hidupmu, sehingga roh yang ada di lingkungan itu mengikat engkau sendiri tidak sadari. Ini hati-hati saudara. Katakan kanan kiri, hati-hati. Amin, amin. Tanah, mari kenali, cari tahu apa pengaruh kejadian kejahatan apa yang sering terjadi di lingkungan sekitar itu. Bahkan mungkin yang terjadi di daerah rumah saudara. Itu bicara apa? Itu bicara roh. Roh apa yang menguasai di daerah situ? Mungkin pergaduhan, ya. Hampir tiap malam gaduh sana, gaduh sini, dan endingnya kebanyakan ada pembunuhan. Nah itu hati-hati loh saudara, itu roh. Kalau saudara, ya sudah dia aja yang gaduh, kami tak gaduh. Tapi saudara tidak pernah minta pagar perlindungan Tuhan, engkau tidak pernah berdoa minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya mau berkata, roh itu sangat mungkin transfer di dalam komunitas, dalam hidup saudara. Ditambah maaf kata, saudara imanmu lemah, engkau tidak tahu berjaga-jaga. Sehingga apa? Roh itu menyusup dan engkau tidak sadari. Engkau ingat, aku benar, engkau salah, aku benar, engkau salah. Dan saudara tidak pernah menyadarinya. Oleh karena itu saya berdoa hari ini, sembari Anda dengar, sembari Anda lihat, saudara ayo pay attention. Mulai renungkan dan pakai rohmu detect. Daerahku ini macam mana ya? Kalau Anda contohnya mungkin tinggal ya dalam satu rumah, tidak satu keluarga, mulai detect. Rumahku ini pengaruhnya apa ya? Rumahku ini atmosfernya macam mana? Mulai detect saudara. Yang kedua, apa yang perlu kita pulihkan dan kita perlu bereskan? Yang kedua yaitu apa? Pohon. Masih ingat saudara? Minggu lalu sudah dijelaskan ya, tapi saya mau bawa kita semakin lagi. Pohon. Apa
Apa itu pohon? Pohon itu berbicara apa? Pohon berbicara sebuah tadi ya. Pohon itu bicara mengenai pohon keluarga. Pohon lebih banyak bicara mengenai keturunan. Ya, sekali lagi saya berdoa mulai minta. Kalau nggak ngerti, kenapa? Ini memang nggak gampang, saudara. Kalau engkau mengantuk dengar ini, minta darah Yesus. Buat mataku fokus, buat telingaku fokus. Ada amin? Percayalah, kau akan diganggu sama iblis. Kalau engkau tidak sadari bahwa ini hal yang sangat penting, engkau akan dikacaukan oleh iblis. Dan engkau akan sering kali mendengar iblis akan berkata apa? Iblis akan berkata tidak perlu. Hati-hati saudara. Sehingga maaf kata, nampak sekali sehingga impactnya kekristenanmu itu biasa-biasa saja. Orang lain bisa menyembah dengan hati hancur, engkau hanya flat, mengalir, biasa saja. Dan maaf kata, termasuk Anda pelayan Tuhan. Engkau pelayanan, tetapi engkau tidak ada sentuhan di dalam hatimu, tidak ada sentuhan di dalam rohmu. Engkau melayani dan melayani, tapi engkau tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ini dia, ada penghalang. Ayo, pohon, bereskan pohon hidup kita, ya. Ini bicara apa? Bicara mengenai itu tadi. Itu saya. Ini gambaran saudara, ya. Saudara mungkin berapa banyak saudara yang kau punya, abang, adik, kakak. Kemudian dari keturunan atas naik, yaitu level 1 bapak, ibu. Level naik kedua yaitu kakek, nenek. Level di atas great grandfather, di atas kakek, buyut-buyut, dan di atas semakin atas. Kalau kita belum mengerti atau tidak mengerti keturunan di atas, itu is okay. Tapi minimal mengertilah di atas bapak dan ibumu. Apa yang perlu kita mengerti? Next. Ya, ini bagian beberapa yang penting, yaitu apa? Ayo kita baca 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu di dalam Alkitab dengan jelas pohon itu berbicara dari sebuah keturunan. Dikatakan jika pohon kamu katakan baik, maka buahnya baik. Keturunannya pasti baik. Jika pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi di Alkitab sendiri juga begitu jelas ini menyatakan pohon. Jadi ayo kita urusi pohon hidup kita. Ada amin? Ya. Oke, next. Matius 7, ayo baca 2, 3. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sekali lagi, Tuhan sangat mengurusi buah. Sebelum buah itu muncul, Tuhan juga lebih mengurusi pohonnya. Jadi ini bicara apa? Keturunan. Kalau ada orang berkata, "Pastor, saya dari keturunan keluarga kawin cerai. Apakah memungkinkan nanti aku punya keturunan kawin cerai?" Yes. Tapi dengar, kalau kita, nah ini dia, jika kita atau kalau kita tahu kebenaran, perhatikan saudara, apapun, ya, karena apa? Apa yang di pohon turun yang di buah, betul nggak tadi? Halo, saudara, ada yang ngantuk? Coba cek kanan kiri jiranmu, pastikan jangan ada yang mengantuk. Kalau ngantuk duduk depan ya. Ada berapa kursi depan masih ini? Kenapa? Saya sayang saudara. Saya berdoa agar semua kita mengalami kepenuhan Tuhan. Jangan ada yang stuck saudara. Karena seringkali kekristenan kita, perhatikan, Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan rindu kita mengalami yang namanya kepenuhan di dalam Dia. Makanya kita harus berubah. Katakan sama-sama, berubah.
hal-hal yang menghambat kita berubah, mari kita cari puncaknya. Orang yang bijak, dia tidak akan jatuh kepada kesalahan yang kedua. Katakan amin. Amsal berkata, kalau dia tahu itu salah, dia tidak akan melewatinya, dia akan menghindarinya. Dia gak akan jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Karena dia tahu itu jurang. Nah, oleh karena itu mari buka hatimu, buka pikiranmu, bahkan buka rohmu. Kalau engkau gak ngerti, sekali lagi saya berkata, minta Roh Kudus celikkan aku mengerti apa pasti itu cakap. Dan Roh Kudus pakai hidupku, membuat hidupku baru, pembawa generasi yang baru. Ada amin? Saya lanjutkan. Kalau keturunanmu ada kawin cerai, maka keturunannya memungkinkan kawin cerai? Yes. Sebab apa? Apa yang di pohon turun kepada buah, betul? Tapi ketika kita milik Kristus, dengar, kita milik Kristus, kita tahu kebenaran, maka engkau dan saya diberi otoritas untuk patahkan dan putuskan kutuk. Ada amin? Katakan ada amin? Jadi apakah mungkin engkau akan bisa punya keluarga yang tidak kawin cerai? Apakah mungkin? Jawabannya? Dengar, oke, tak apa ya. Saya harap saudara tangkap ya soalan saya. Kalau seandainya di atas keturunanmu ada keturunan keluarga suami istri kawin cerai, ya kan? Kalau kita sudah ada darah Yesus, kita tahu kebenaran, apakah mungkin keturunan kita bisa menjadi keluarga yang tidak ada kawin cerai? Yes. Mengerti? Mengerti? Bingung lagi? Jawabannya saya kasih, mungkin saudara. Ada amin? Engkau dan saya pasti bisa menjadi penerus generasi buah yang baik. Yang mengerti katakan amin dulu. Kalau nggak ngerti gini saudara, yang angkat tangan, nggak apa-apa, saya nggak tersinggung. Saya nggak ngerti pasti itu cakap, bahasanya kurang mengerti. Maka saya minta Roh Kudus, Tuhan gimana saya pakai bahasa yang mengerti. Ada amin. Ada amin. Setuju ya, Glenn ini punya yes. Saudara, ini adalah kebenaran. Itu makanya kenapa adalah hal yang sangat penting. Kekristenan bukan hanya engkau pandai doa, engkau pandai baca Alkitab, tapi kita harus juga minta pewahyuan supaya sesuatu yang menyelubungi mata roh kita dibukakan. Karena ada banyak orang, bahkan termasuk yang melayani, kita itu masih ada selubung terlalu banyak. Kalau bahasanya terlalu tebal kalau nggak tahu berapa lapis. Tapi saya percaya semakin kita cintakan Tuhan, lapisan demi lapisan akan bisa dikoyakkan oleh kuasa darah Yesus. Ada amin? Sebab apa? Karena ada hati yang rindu, ada hati yang haus. Hati yang rindu, Alkitab berkata, Tuhan, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dengar ini saudara, kami pastor manusia, ada banyak hal kami tidak mengerti hati manusia, tapi Tuhan lihat hatimu. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Jadi hari ini tidak tahu atau tidak, saya tak tahu ya, apapun latar belakangmu. Saya tidak tahu bagaimana pohon di atasmu. Maaf kata, mungkin pohon di atasmu busuk, ya kan? Busuknya mungkin berlapis-lapis. Ya, saya nggak tahu dosa apapun yang pernah diperbuat. Tapi dengar, buka telinga rohmu. Hari ini kalau engkau percaya, engkau hidup di atas kuasa darah Yesus, maka engkau bisa menjadi penerus generasi, mengubah kutuk dari hidupmu, diubah menjadi berkat. Ada amin? Kasih high five dulu kanan kiri, kasih high five. Coba berdiri, kalau perlu engkau berdiri, katakan yes terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin. Jangan happy engkau ketika selalu kita tidak sadari lamanya Kristen, tapi ternyata kita nggak sadar dirangkul iblis.
Kalau saya pakai bahasa Ibu Ruth pernah, itu ada sesuatu yang bling-bling juga dalam roh saya. Bahasa itu meremah. Ibu Ruth berkata, seperti kita itu dipeluk iblis, kita nggak sadar. Katakan kanan kiri, hati-hati bah. Hati-hati bah. Amin. Amin. Hati-hati bah. Ya, hati-hati bah. Amin. Mari kita bereskan pohon hidup kita. Ya. Pohon itu bicara latar belakang keluarga, DNA, sifat keturunan dari keluarga, baik itu di atas ya, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, bahkan di atas. Sekali lagi, yang penting dari bahagian mana yang kita tahu, ayo kita bereskan. Yang nggak tahu, itu uruskan Tuhan. Contoh, ini perhatikan ya. Ini contoh ya, Anda boleh ambil gambar. Yang pertama, leluhur pernah main kuasa gelap. Kenal atau tidak? Ya, jatuh bangun keuangan ya, dari keturunanmu ya, kakek nenek hutang ya, turun bapak ibumu biasa hutang, dari engkau hutang, menikah hutang, semua hutang. Ya, hutang itu macam kayak rantai melilit hidupmu. Ya, engkau masih hutang, bahkan anakmu nanti ke depan ini kayaknya calon akan ada hutang. Aduh, ngeri kan? Katakan kanan kiri, itu bukan kamu. Kamu nyanyi dulu, itu bukan kamu. Amin. Jangan terjadi. Ada juga jatuh bangun dalam perzinahan. Ada juga sering, nah ini sepertinya susah, minum, mabuk, merokok, dada, mencuri, membunuh. Aduh pastor, sepertinya susah. Mulai hari ini tidak ada yang susah. Katakan amin. Kuasa darah Yesus bisa memutuskan semuanya. Nah ini penting saudara, untuk kita apa? Baharui dan terus baharui. Ya, saya pernah berjumpa karena saya pelayanan satu tempat. Saya tak mention lah ya, karena ini sepertinya habit yang saya temukan di beberapa culture juga. Ketika saya melayani di satu tempat, saya melayani bapak ibu ini ya. Waktu saya melayani bapak ibu ini, suami istri, datanglah anaknya. Padahal anaknya itu masih kelas 3 SD saudara ya. SD itu di sini standard 3. Masih sekolah rendah ketiga saudara. Dan dia udah datang dengan saya begini. Lewat dengan saya, pada saya baru doakan bapak ibunya saudara. Dia lewat. Waduh, hati saya ngeri, darah Yesus, darah Yesus. Dan dia begitu sangat-sangat confident menunjukkan kekuatan dia merokok. Sudah salah, sombong lagi. Ini namanya S2 ya kan. Sudah sombong, salah lagi. Salah, sombong lagi. Bukan S2 yang sekolah magister atau master itu. Ini S2 yang lain. Dalam hati saya, aduh nak macam mana masa depanmu? Ya, dan bapaknya dan ibunya macam tak bersalah saudara. Anaknya ada malu sikit lah. Jangan di depan ibu pendeta, jangan di depan ibu pendeta. Loh, tapi dia nggak marah. Dia tidak marah, anaknya salah tidak marah saudara. Mari kita bereskan pohon kehidupan kita. Kalau kita merasa hal-hal seperti ini cincai, ini dia ya, sorry saya berkata. Kita merasa ini is okay, padahal ini is not okay. Itu maka kita tidak sadari kutuk itu terus macam tali, rantai. Alkitab memakai kata rantai. Ya, yang akan mengikat kehidupan manusia kalau tidak pernah diputuskan, terus mengikat. Ketiga, ya nanti saya akan bawa beberapa perkara, ya kalau kita cukup masanya ya. Oke, ukiran jiwa. Bagian ketiga, oke, so ini adalah bicara pengaruh ya. Ini ukiran jiwa. Next atas. Oh, tadi sudah habis ya, yang bagian kedua. Yang pohon sudah habis. Oke, ukuran jiwa. Oke, pengaruh keturunan ya ini tadi ya. Jadi sekali lagi, berkat dan kutuk itu sama-sama dapat diturunkan melalui keturunan. Makanya di Alkitab dia ada yang namanya berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Betul? Kemudian berkat Daud kepada Salomo. Ya, itu berkat apa? Tahta. Daud punya anak banyak. Ya, tetapi Daud
Anak yang mewakili jadi raja hanya Salomo. Tapi Daud itu gagal. Jadi apa saudara? Jadi bapak yang baik. Sebab apa? Karena keturunannya dia itu menjadi anak yang pernah dilukai bapaknya. Kalau Anda baca di Mazmur, Anda baca, masih ingat? Berkata bahwa sekalipun bapak dan ibuku meninggalkan aku. Jadi itu menunjukkan bahwa Daud ini anak yang gak dianggap sejak kecil. Masih ingat? Waktu Samuel nabi besar datang mengurapi keluarganya, dia itu ada di mana? Daud? Dia ada di mana? Masa ini acara penting. Daud anak bungsunya, anak yang kecil. Biasanya anak kecil, anak paling muda disayang-sayang, betul? Tapi ternyata hari itu Daud disuruh mengembalakan domba. Makanya tidak heran, memang tidak jelas Alkitab menunjukkan, tetapi Mazmur sendiri itu Mazmur Daud. Sekalipun bapakku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan. Jadi Daud itu pernah terluka oleh bapaknya. Dia itu mungkin belum bereskan, sehingga Daud ini punya kelemahan apa? Tidak jadi figur bapak yang baik. Maka tidak heran saudara baca di Alkitab, anak-anak Daud semua rata-rata berbuat dosa. Termasuk Absalom. Dia itu berontak bapaknya, dan dia ambil bini-bini bapaknya, maaf kata, berbuat zina di depan pintu gerbang. Wah, ini ngeri saudara ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa bagian dosa Daud dia tidak akui, tidak baharui. Tapi Tuhan meluputkan hidupnya, membuat Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan. Selepas Daud diproses Tuhan, dia makin rendah hati. Ini Daud Salomo, berkat Daud ke Salomo. Ada lagi, siapa kenal namanya Timotius? Ya, ini sekaligus saudara sedikit brainswash mengenai Alkitab ya. Ayo angkat tangan, siapa kenal Timotius? Bukan Timotius dari Subang ya, Timotius di Alkitab. Ya, beberapa kenal ya. Timotius itu dipanggil gembala muda. Tapi tahukah saudara, Timotius itu dikagumi Paulus sebab Timotius punya keturunan pohon yang bagus. Diturunkan dari neneknya. Neneknya namanya Louis, ibunya namanya Eunike. Eunike bahasa Inggrisnya Eunice. Nah, Eunice ada di sini. Alkitab semua ya, kebanyakan rata-rata nama jemaat CST, luar biasa ya. Jadi ini punya waris, diturunkan kepada Timotius. Ajaib kan? Timotius menjadi pelayan Tuhan muda yang dipakai oleh Tuhan. Itu keturunan yang bagus, pohon yang bagus. Nah, persoalannya bagaimana dengan kita? Mulai tulis-tulis ya. Saya tengok beberapa nulis, beberapa tidak. Saya harap hatimu nulis ya. Take note. Ya, saya ingat ya dulu bapakku apa kelemahannya ya. Mamaku apa kelemahannya. Kenali saudara. Amin. Dan ingat, kelemahan, negatifnya, kesalahan, dosanya jangan turun dalam hidup kita. Ada amin. Ketiga, ukiran jiwa. Ya, ayo kita baca 2, 3. Sebuah respon jiwa dari apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, atau setiap kejadian yang kita alami selama kita hidup. Nah, kalau pohon ya, kita punya pohon yang tidak baik, bisa jatuh kita menjadi buah yang tak baik, bisa. Tapi sekali lagi, ada darah Yesus bisa putuskan itu. Ada amin? Nah, sekarang ukiran jiwa. Nah, ini penting saudara. Saya nggak tahu anda yang minggu lalu dijelaskan ukiran jiwa, ada yang ngerti nggak ya? Saya menemukan ada beberapa jawaban saya agak pelik, macam nggak nyambung. Ya, saya ternampak lah ya. Tapi izinkan hari ini saya jelaskan lagi, dan saya berdoa supaya saudara nangkap. Ukiran jiwa itu berhubung dengan siapa? Kita. Katakan saya. Ukiran jiwa itu bicara mengenai pribadi kita, bicara mengenai pilihan kita, bicara mengenai respon. Wait, tunggu. Tadi, jangan dibuka dulu. Oke, tadi saya letak yaitu apa? Respon jiwa kita. Jadi ini penting saudara. Dengar, ini penting. Memang, ada orang berkata, kan dipengaruhi pohon.
Saya macam ini kan karena pohonku. Dengar saudara, kalau selama Anda sudah terima Yesus, Anda tahu kebenaran, dan Anda tetap memilih yang negatif, kesalahan tetap di tangan saudara. Kita tidak boleh selalu memblame ya, atau menyalahkan. Bapakku kan begini, ibuku kan begini, pemimpinku ditambah kan begini, pasteku kan begini. Enggak, no. Selama kita sudah di tingkat umur tertentu dan Tuhan melihat kita tahu kebenaran, tapi kita tidak bisa merespon dengan benar, itu dosa diperhitungkan tetap menjadi bagian kita. Makanya ajum, ya kalau pakai bahasa Malaysia, jom baharui respon jiwa kita supaya kita merespon segala situasi, segala kondisi dengan benar. Ada amin? Jangan merespon dengan salah. Macam mana merespon dengan benar? Tetap ikut firman Tuhan. Gimana merespon dengan benar? Engkau harus tahu firman. Engkau tidak akan tahu merespon dengan benar kalau kita tidak pernah baca firman. Percayalah, responmu pasti yang daging. Sebab kita sudah dikuasai dan dilahirkan dari benih dosa. Jadi anak kecil pun itu sudah biasa tahu dosa, tidak perlu diajar. Makanya kenapa kita perlu firman, supaya hidup kita diajar hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu perlu diajar, saudara. Tapi kalau Anda dan saya sudah tahu kebenaran, saudara dengar ini ya. Makanya kenapa iblis gak suka orang Kristen mencintai firman. Percayalah, kalau Anda awal-awal pengikut Kristus sudah hal biasa, kita malas baca Alkitab. Setuju tak setuju? Kalau engkau gak punya hati mencintai Tuhan, baca Alkitab itu mengantuk, biasa atau tidak? Sangat biasa. Serius saudara. Termasuk kalau kita sudah gak ada api. Pelayan Tuhan, engkau gak ada api, baca firman itu hanya sekedar, itu akan jadi biasa. Saya pernah ngalami saudara, dan saya minta Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah mendeteksi saya baca Alkitab gak ada rema. Saya bisa mempersiapkan Alkitab. Nah ini memang sejujurnya yang paling bahaya yang pelayan Tuhan. Kita tahu kebenaran, kita tidak melakukan. Alkitab berkata dituntut lebih. Makanya Alkitab berkata jangan mau jadi pengajar, jangan mau begini. Bukannya karena tidak didorong ya, jangan salah pemahamannya. Tetapi dikatakan karena ketika engkau tahu kebenaran, engkau akan dituntut. Tetapi jangan lupa, kalau engkau naik level, setiap naik level upahmu dan saya akan naik. Ada amin? Jadi jangan takut juga, tapi jangan di sisi lain terlalu kita sombong. Saya mau begini. Kita harus minta biar kehendak Tuhan dan sesuai yang apa Tuhan pandang baik. Satu hal jangan lupa, respon jiwa. Katakan sama-sama, respon jiwa. Merespon dengan benar. Katakan, aku harus respon dengan benar. Sekarang salam kanan kiri, responi hidup ini dengan benar. Salam. Ayo semua salam, responi hidup ini dengan benar. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Responi hidup ini dengan benar, maka Anda dan saya kita akan naik level. Kalau respon kita salah, percayalah iblis happy. Tapi kalau respon kita benar, Yesus yang happy. Mari kita akan kenali. Karena ada banyak. Kenapa? Bicara jiwa ini complicated saudara. Makanya ada hospital juga, hospital rumah sakit di sini apa namanya? Ya ada hospital khusus. Jadi ternyata sakit jiwa ini memang penyakit yang complicated. Ayalah, tidak melihat itu jabatan, tidak melihat apa posisi saudara, tidak melihat engkau handsome kah, cantik kah, ada duit, ada duit. Karena memang bahagian jiwa, kalau jiwa kita nggak kita urusi, kita akan sering kali tidak sadari kita bisa putuskan destiny hidup kita sendiri. Makanya kenapa ikut Tuhan, saya awali ya sebelum kita masuk. Dengar ini, catat saudara. Bukan karena saya terlalu lebih, bukan. Tapi karena Tuhan izinkan dalam hidup ini,
kita melewati, mungkin kami melewati lebih dulu ya, atau di antara saudara sudah melewatinya, pasti saudara setuju. Ketika kita ikut Tuhan, saya diberkati juga karena statement ini keluar waktu kita belajar mengenai waktu penyembahan ya, masih ingat minggu lalu ya, Bapak Firman menyatakan ada 3 ruangan ya. Ini bicara mengenai ruangan bait Allah, tabernakel. Pertama halaman ya. Tapi ketika engkau masuk halaman dan selepas engkau halaman, engkau masuk ruang kudus. Orang masuk ruang kudus, nomor 1 engkau harus tidak boleh pakai perasaan manusia. Engkau harus pakai perasaan Tuhan. Engkau harus masukkan perasaan Tuhan menjadi perasaanmu. Nah, ini kunci untuk kita bisa menang. Kebanyakan sering ketika kita hadapi situasi, kita pakai perasaan kita. Betul tak betul? Tapi kenapa Alkitab seringkali bicara terbalik? Kejahatan dibalas kebaikan. Siapa yang ngajar? Nggak ada agama lain, hanya Kristus yang ngajar. Betul nggak? Ya, begini dibalas kasih. Ya, jadi saudara perhatikan, ternyata ketika kita merenung, engkau dibawa Tuhan semakin matang. Percayalah, daftarkan satu-satu. Ternyata in the end, anak-anak Anda yang sangat muda, Anda yang mungkin baru the new journey with God, Anda perhatikan ini. Kalau engkau semakin mau ikut Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, engkau suka tidak suka, masukkan perasaan Tuhan menjadi perasaan kita. Maka engkau akan bisa menang atas semua hal di dalam hidup ini. Ada amin? Ada amin? Boleh katakan yes, yes, yes. Ya, Anda yang melewatinya mungkin yes, yes, yes sudah ngalami. Kalau yang belum yes, yes, yes ya alami, tapi akan alami. Katakan kanan kiri, welcome to the board. Kenapa? Karena orang yang dewasa Anda harus ngalami. Apa sih artinya pikul salib? Alkitab berkata, kalau engkau mau jadi muridku, engkau harus pikul salib setiap hari. Setiap bulan kah? Sebulan sekali saja, pastor. Ternyata Alkitab tidak berkata seperti itu. Setiap hari, setiap saat. Ada amin? Oleh karena itu kita belajar. Sekarang kita masuk. Mari kita cek and recheck ya. Nah, kita kenali ukiran jiwa yang perlu disembuhkan. Nah, sekarang semua tulis. Kalau nggak ambil gambar, oke? Oke, yang pertama, saya tidak disayang. Siapa pernah punya perasaan seperti ini? Anda tidak disayang. Saya tidak diingini. Anda masuk di satu komunitas, ternyata saya tak diingini. Muncullah transfer kedua, ketiga, perasaan tertolak. Nah, siapa yang sering kali Anda mengalami ini? Perasaan tertolak. Ya, Anda tertolak di keluarga, Anda tertolak di mungkin tempat kerja, Anda tertolak di gereja lagi. Nah, loh, komplit sudah ya. Nah, ini ditambah mungkin di gereja, ya pemimpin saya dipilih kasih lah. Tengok Pastor Betty hanya sayang si ini saja. Berkali-kali dia bagi ini, berkali-kali di call. Siapa? Hati-hati saudara. Saya berdoa roh ini dikebaskan dalam gereja. Ya. Kemudian merasa apa? Saya memang tidak layak. Nah ini, tidak layak dicintai. Siapa pernah juga punya perasaan? Saya memang tidak dapat berubah. Nah, hati-hati. Ya, kebaskan dalam nama Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Saudara, oke, kita reverse ya. Kalau kita, nanti saya go through ya satu-satu list. Ini belum semua sih, tetapi ini sebahagian besar. Kalau ada padamu, jangan malu ya. Kita akan sendiri, kebas dalam nama Yesus, kebas dalam nama Yesus. Jiwa kita disembuhkan ya. Oke, kita mulai. Ulang lagi. Saya tidak disayang ya. Kebas dalam nama Yesus. Saya tidak diingini. Perasaan tertolak. Pemimpin saya pilih kasih. Atau di tempat kerjamu, engkau merasa bos pilih kasih. Saya memang tidak layak dicintai. Saya memang tidak layak berubah. Nah, ya kebas. Apalagi next, saya memang bodoh. Nah ini dia nih, ini perkataan iblis semua nih dalam nama Yesus ya. Saya biasa disakiti. Nah ini mental apa? Mental mangsa, mental korban. Saya terus dikasih, saya terus disakiti.
Ya, hati-hati, ditangisi pula itu. Aduh, dalam nama Yesus, amin. Kalau Anda mental pemenang, Anda akan mulai berdiri dan mulai detect ini roh yang nggak betul nih. Amin, 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 haleluya. Boleh ya, amin. Kemudian apa lagi? Dikatakan ini, hati-hati nih, harus banyak dikebaskan. Pemalu, siapa pemalu? Penakut, siapa penakut? Saya takut lah. Kamu melayani ya? Saya takut lah. Macam mana orang tengok saya lah? Kebas dalam nama Yesus. Amin. Apalagi tidak berani konfrontasi. Apa itu maksudnya? Tidak berani berkata yang benar. Tidak berani menolak. Kalau perkara itu salah, nggak berani cakap no. Ini hati-hati loh saudara. Hati-hati. Saya pernah jumpa. Saya kadang-kadang nggak habis pikir. Saya punya kawan saudara. Saya nampak dia anak pandai. Tapi dia berjumpa satu masalah. Bisanya ini kalau seperti ini kadang-kadang saya melihat ini termasuk hipnotis. Hati-hati, hati-hati ya. Itu bisa sampai ke level hipnotis. Di sinimu engkau tahu kebenaran, tapi di sini kayak nggak nyambung, sehingga tindakannya, prakteknya bersalahan. Berarti rohmu sedang dikuasai. Kebas dalam nama Yesus. Saya kurang peka. Nah ini dia ya. Apalagi memang nasib saya miskin. Siapa masih punya seperti ini? Ya Bapak Ibu kok miskin pastor? Ya pasti aku miskin. Nah ini hati-hati, kata pasti itu harus di-delete. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Saya berdoa sampai kau menerobos dalam rohmu. Ya. Satu kali mungkin kau balik kampung, kau tengok, wah bapak ibuku petani. Jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan aku petani juga, ya kan? Belum tentu, katakan belum tentu. Ayo katakan kanan kiri, belum tentu. Ya, belum tentu. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Coba buka tanganmu, coba buka tanganmu. Kedua semua buka tanganmu. Tengok tanganmu. Katakan, sekarang perkatakan. Ini sebenarnya nanti, tapi sekarang apa kita buat? Perkatakan, aku adalah anak raja. Aku layak diberkati. Dalam nama Yesus. Lakukan dengan iman, lagi-lagi. Aku anak raja. Perhatikan tanganmu, tanganmu. Aku layak diberkati. Tanganku akan memegang kelimpahan. Aku akan diberkati. Aku layak diberkati. Karena aku keturunan Abraham. Amin. Amin. Jangan hidup karena nasib. Karena nasib di tangan kita. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas dalam hidup kita. Ada amin? Oke, nggak ada lagi ya. Nasib miskin, nggak ada. Disia-sia nggak ada. Amin. Buang. Apalagi kedegut. Nah, siapa yang biasa kedegut? Terlalu berhitung. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari karena jiwa kita. Sebab apa? Trauma. Bisa saja trauma. Kemudian, trauma. Nah, baru ini trauma. Siapa yang suka trauma ya? Kalau ada kesalahan, kegagalan masa lalu, itu sering kali muncul. Jangan-jangan ketakutan. Siapa takut? Trauma ya. Siapa takut ketinggian? Saya pernah jumpa orang takut ketinggian. Itu trauma loh saudara. Ayo katakan dalam nama Yesus. Kebaskan dari hidupku. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang takut-takut dalam hidupku. Nah, next, takut dilukai. Ini satu paket ya saudara. Siapa di sini takut dilukai? Ya, kita harus bisa melihat ini satu hal ya. Saya tahu ini tidak mudah tapi tidak juga susah. Kita harus bisa melihat setiap kesalahan orang yang sama, orangnya sama. Dengar semua pay attention. Orangnya sama. Tapi kalau dia melakukan kesalahan kepada kita, kita harus berani melihat kesalahannya. Kalau engkau pertama udah berkata aku ampuni dia, engkau harus bisa melihat kesalahan itu baru. Susah katakan amin kan? Nggak masuk di logika kan? Amin? Amin. Belum masuk di logika. Renungkan di rumah. Karena Alkitab berkata, waktu murid Yesus tanya ke Yesus, berapa kali Yesus aku harus mengampuni? Berapa kali?
70 kali 7 kali. Berapa semua total? 490. Kalau kita hitung pakai hitungan, itu dikatakan dalam satu hari. Bisakah orang dalam satu hari tidak berbuat dosa? Bisa nggak? Salah satu bahagian kita bicara suami istri. Dalam satu hari nggak berbuat dosa, bisa? Oh ya, amin. Rohani, yes. Tapi kenyataannya, kalau kita bicara kenyataan, pasti boleh. Pasti memang ada dosa. Anak-anak kita boleh buat salah satu hari. Biasa itu. Makanya kenapa kita harus punya stok. Untuk apa? Mengampuni. Bagi saya, mengampuni. Kalau kita udah berkata, aku mengampuni engkau, kita harus betul-betul mengampuni. Kalau dia berbuat dosa yang sama, pastor, itu dosa yang baru. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Proses di rumah. Supaya apa? Supaya kita tidak biasa menjadi orang yang mudah terluka. Saudara, kenapa? Coba renungkan, kenapa orang mudah terluka? Karena pasti gini, saya sudah belajar mengampuni, diulang-ulang terus. Nah, berarti konsep cara dia berpikir, dia tidak pernah melihat kesalahan itu baru. Nggak gampang memang saudara. Kan kesalahannya sama pastor, dia buat yang sama lagi. Tapi sejak mulut kita dan hatimu komit, aku mengampuni dia, memang kau harus sudah tutup case. Boleh paham saudara? Dia buat hal yang sama, sepertinya engkau harus bisa melihat itu hal yang baru. Harus mengampuni? Yes. Harus mengampuni? Yeah. Harus mengampuni. Katakan kanan kiri, salam pengampunan. Amin. 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 Supaya apa? Anda tidak punya sakit di jiwa, takut dilukai. Engkau akan jadi mudah orang tetap mengasihi gitu loh. Oh jadi apalah untungnya? Nah ini hati-hati saudara. Ketika kasih diimbangkan, dihubungkan dengan untung rugi, maka engkau memang punya dasar yang salah. Disinilah mulai yang namanya jiwa akan banyak sakit. Saudara percayalah, engkau gak akan bisa menang, kau gak akan bisa set free kalau konsep kita, cara berpikir kita salah. Saya pernah mendengar seorang wanita berkata seperti ini, bagaimana ibu bisa mengampuni anakmu yang berkali-kali menyakitimu? Ibu ini berkata, aku selalu melihat kesalahan anakku yang diulangi itu bukan kesalahan pengulangan, tetapi kesalahan yang baru. Dari situ saya menangkap, yes, setuju. Kenapa? Sepakat. Dengan begitu kita bukan mampu, tapi dimampukan. Dengar ya, saudara perhatikan ya, setiap perkataan saya, saudara perhatikan. Bukan kita akan mampu, tapi dimampukan. Jadi kerja siapa? Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa bekerja, memberi kemampuan. Kalau kita pasti nggak mampu, percayalah. Takut dilukai, apalagi, sorry ya ini salah type ya. Takut ya, bukan sakit. Takut tidak diterima. Nah, kemudian apa? Saya tidak mampu. Nah ini siapa yang sering ya? Ini ya. Kayaknya kamu ada ini ya, kamu calon bisnis ini ya. Saya nggak mampu. Kayaknya kamu very good lah. Karena saya nggak mampu. Siapa kebanyakan macam ini? Maka engkau tidak pernah keluarkan diamond dan semua golden dalam hidupmu. Kenapa? Selalu engkau ucapkan nggak mampu. Padahal seringkali Tuhan bisa pakai loh saudara, orang di sekelilingmu memberi peneguhan. Makanya kenapa kita perlu orang lain, kita perlu komunitas. Ada amin? Ya, supaya apa? Memberi peneguhan. Ternyata kau mampu di sini. Engkau punya kemampuan begini. Coba kamu begini, ya. Kita mampu. Katakan amin. Kemudian, nah ini dia. Saya memang ini semua blame, menyalahkan diri sendiri. Saya memang punya gen yang nggak baik. Ini seperti tadi. Pohonku nggak baik, bapak ibuku nggak baik. Ya, biasalah saya nggak baik. Ya.
Bapak ibuku pencuri, biasalah saya pencuri. Nah, hati-hati loh saudara. Ya, jangan bangga dengan yang negatif. Ada amin? Ada amin? Apalagi tidak peduli. Siapa yang saudara adalah pribadi yang nggak peduli. Dia ini nggak mau gereja, biar sajalah. Biar sajalah. Dia pilih sendiri. Nah, pedulilah kita dengan orang. Orang itu membuat pilihan, at least kau berdoa. Amin. Kemudian apa? Perkataan kasar, sering melukai orang lain, apatis, pasif. Nah, siapa yang pasif? Tidak peduli dengan orang lain. Nah, orang jatuh biar saja. Saudara ada pernah jumpa seperti itu? Ya, saudara sakit hati, dia lihat biasa saja, ya, biasa saja, aman, nggak ada apa namanya empati. Oke. Nah, apalagi jika ada masalah suka sembunyi. Nah, melarikan diri. Siapa yang kalau ada masalah, Anda itu suka melarikan diri dari masalah. Dan itu bukan solusi. Betul saudara? Jadi saya mendorong, mari bereskan ukiran jiwa ini. Ya, trauma-trauma menggoncang, mengubah diri kita. Sebab apa? Karena Tuhan selalu mempunyai rancangan penuh damai sejahtera. Ada amin? Anda percaya? Anda percaya? Anda percaya? Satu kali seorang muda-mudi saudara, saya duduk dengan seorang muda-mudi, saya tak mau mention siapa ya. Kemudian saya share, ya dia share tentang keluarga. Kemudian saya tanya, karena saya tengok umur dia, saya bilang, kau sudah ada boyfriend kah? Dan dia berkata, tak adalah pastor, tak perlulah itu. Saya bertanya, oh kenapa ya? Kenapa muncul statement itu? Tak perlulah itu. Berarti kan setiap perkataan muncul pasti dari Kemudian saya tanya, kenapa? Apakah ada yang melukai engkau? Akhirnya dia menjawab, gak ada pastor. Sudah pernah dating? Belum pernah. Jadi kenapa kamu berkata statement itu? Alangkah indahnya kalau kamu ada keluarga. Dan dia berkata, karena saya punya bapak ibu pastor sudah cerai. Saya punya uncle auntie. Saudara, dia daftarkan. Ternyata dia terlalu banyak melihat contoh yang negatif, sehingga tanpa dia sadari roh trauma menghinggapi dia. Dan apa yang saya cakap? Saya berkata, itu kan mereka. Belum tentu terjadi dalam hidupmu. Apalagi kalau engkau tahu kebenaran, maka semua yang negatif, semua kutuk itu bisa diubah menjadi berkat. Maka hari itu dia buka mata, saya nampak mulai matanya berbinar. Dan dia berkata, mungkinkah? Dan saya berkata, sangat mungkin. Ketika engkau hidup dengan iman. Saudara, hati-hati ya, ini. Jangan pernah engkau jadikan pengalaman orang masuk di dalam pengalamanmu. Saudara percaya engkau punya kuasa mencipta? Mencipta, ada amin? Enggak yakin. Saudara ada di antara saudara yakin kau punya kuasa mencipta? Tuhan beri kita kuasa mencipta. Nah, sekarang kita lanjut masuk ya. Nah, ini solusinya. Bagaimana kita membuat pembalikan keadaan? Ya, semua udah didaftar. Sekarang ini yang penting ya. Take note, saya udah berkali-kali berkata take note ya. Jangan pernah nggak diajari. Anda sudah menginjak CSC, Anda pernah diajari. Saya berdoa kita aktifkan dan lakukan. Bagaimana kita bisa membuat pembalikan keadaan? Sekali lagi, karena apa? Saya mau berkata sesungguhnya. Dengar ini, saya nggak tahu. Saya tulis tak ya? Coba dibuka. Oh nggak ada tulis ya. Saudara tulis ya. Karena apa saudara? Sesungguhnya semua peristiwa dalam hidup kita itu sebetulnya apa? To bring out the best of us. Yakin? Itu Tuhan izinkan loh untuk mengeluarkan yang terbaik dari kita. Nggak ada yang amin. Amin. Semua peristiwa. Susah ya saudara. Susah sepakat ya. Jadi semua kebetulan lah. Kebetulan aku nikah dengan dia, kebetulan aku punya anak nih, kebetulan aku pelayanan di sini, kebetulan. Coba tanya kanan kiri, karena Anda saya rasa kurang yakin. Tapi hari ini Anda yakin nggak yakin? Yakinkan imanmu, ada amin.
Peristiwa apapun, ucapkan, ikuti saya, peristiwa apapun dalam hidup saya mengeluarkan kebaikan dalam hidupku. Jadi semua peristiwa dalam hidup kita itu untuk mengeluarkan yang terbaik dari hidupmu. Ada amin? Ada amin. Ya, karena ada berapa jiwa saudara belum terlepas, ada yang sudah terlepas ya. Ada amin. Makanya kita harus belajar untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi, seperti Yesus pernah bertanya kepada orang yang hari itu terbaring ya di Serambi Salomo. Yesus saja tanya loh, kamu mau sembuh nggak? Dengar, kesembuhan itu tidak semua loh saudara, untuk kepada semua orang. Sebetulnya kesembuhan diberikan kepada semua, tapi pilihan seseorang menentukan apakah memang betul engkau mau sembuh atau tidak. Karena di Alkitab berkali-kali Anda baca perjanjian baru, Yesus aja bertanya, kamu mau sembuh? Karena ada orang yang dia terlalu egonya, dia nggak mau sembuh. Anda mau sembuh? Anda mau sembuh hari ini? Katakan amin Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Kuncinya ada 3. Sederhana. Pertama, jujur dan terbuka. Ada amin? Katakan jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka kepada Tuhan dan sesama adalah awal kesembuhan bagi jiwa kita. Ayub 8 ayat 5 berkata, tetapi engkau, jom baca, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan akan bangkit memulihkan engkau. Kalau engkau bersih dan jujur, kalau engkau mencari Allah, engkau berkata, Tuhan aku mau sembuh. Karena ada orang Kristen gak mau sembuh. Dia sudah terlalu lama di comfort zone. Karena orang yang jujur dan orang yang mau terbukalah yang akan cepat disembuhkan. Kedua, rendah hati dan jangan sombong. Amsal 11 ayat 2, jom kita baca 2-3. Jikalau engkaulah keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang. Ada terjemahan lain ya, saya cukup tertarik. Dia berkata, bila mana kesombongan datang, datanglah aib. Namun dengan kerendahan hati datanglah kebijaksanaan. Wow, luar biasa. Ada amin? Mau saudara bijaksana? Maka kita harus rendah hati. Ya, rendahkan dirimu di hadapan Allah, maka Tuhan akan membentuk kita menjadi ciptaan yang indah. Masih ingat satu kali ya, Alkitab Perjanjian Lama menyatakan kita itu digambarkan seperti di tangan penjunan. Ya, orang kalau membentuk, apalagi membentukan ya namanya tangan penjunan. Penjunan itu nempak kalau bentukan dari tanah liat, ada kerikil kecil saja, batu kecil harus diambil. Betul nggak saudara? Kalau enggak, itu nggak tahan, nggak solid, dia akan bisa crack, pecah. Ayo belajar rendah hati, jangan sombong. Cari contohnya mungkin saudara, mentor ya, hamba Tuhan ya, orang yang lebih dewasa untuk menolong engkau. Kalau perlu saya dorong, belajar terbuka jujur dengan bapak ibumu. Oh pastor, bapak ibuku langsung gak ngerti, cari hamba Tuhan ya, bahkan kami ready. Tapi saya mendorong, kalau engkau sadar ada sakit di jiwamu, ayo belajar cari solusi, jangan didiamkan. Khususnya saya mendorong Anda muda-mudi ya, jangan Anda merasa, kadang kita hidup ini ya, bukan muda-mudi saja, semua kita pretend looks good but it's not so good ya. Kita harus belajar terbuka. Amin saudara. Izinkan Roh Kudus membentuk kita, maka percaya Tuhan akan menyatakan siapa diri kita yang ajaib. Kenapa? Karena kita menjadi emas murni.
Tiga, ini penting ya. Seperti tadi saya dorong, buat pentahiran. Apa sih itu pentahiran, Pastor? One day lah. Tapi singkat cerita, pentahiran itu adalah pembersihan diri, ya. Dan buat deklarasi. Biasakan deklarasi. Anda sudah bergereja di CST. Saya masih melihat beberapa orang nggak tahu deklarasi. Kita sudah ajar deklarasi di gereja. Kalau perlu di rumah buat sendiri. Apa sih yang dideklarasikan? Cari di Alkitab, ya. Belajar deklarasi. Deklarasi itu apa? Perkatakan firman. Perkatakan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Ada amin. Saudara yakin nggak? Ya. Dan buat doa pemutusan ikatan dan kutuk. Saudara ada kuasa. Ya, engkau kalau perlu sekali lagi bantuan pemimpin, hamba Tuhan cari. Kalau engkau rasa belum siap, engkau sendiri boleh buat. Ada amin? Karena ada kuasa dalam hidupmu. Ada kuasa. Amin. Salam kanan kiri. Engkau ada kuasa, bah. Engkau ada otoritas. Amin. Engkau ada otoritas. Ini jangan lupa ya. Iblis sering kan, kau nggak mampu, kau nggak ada otoritas. Ya ada, kau ada otoritas. Amin. Ya. Dan kita belajar. Kenapa ada yang namanya perkataan harus diucapkan? Karena Amsal berkata, ayo baca 2-3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Perkatakan. Mungkin kau orang yang sering gagal. Katakan, aku sukses, aku berhasil. Apa yang kau sentuh Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Perkatakan, ayo baca firman diulang-ulang. Kalau engkau sering dikatakan, kamu ini nampak sombong ya. Dalam nama Yesus, hatiku lemah lembut, aku rendah hati, ya. Supaya apa? Kita berubah. Ada amin. Kalau engkau kedekut, nih siapa yang kedekut? Katakan dalam nama Yesus, roh cinta Tuhan, cinta akan uang, cabut ya, jangan berubah ya. Tapi aku cinta Tuhan melebihi segala sesuatu. Belajar. Boleh saudara? Boleh saudara? Mari kita datang kepada Tuhan.